Kali ini saya akan mau menjelaskan materi tentang klasifikasi pakan alami, golongan fitoplankton dan zooplankton, serta teknik kultur pakan alami. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Julianus Arfan, NIM 181301060. Saya mahasiswa semester 4 program studi budidaya perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Pusat Cendana. Oke, baik, pada kali ini saya akan mau menjelaskan pakan alami golongan zooplankton. Yang pertama adalah moina. Nah, morfologi dari moina itu sendiri adalah yaitu ukuran tubuhnya lebih kecil dari Daphnia, sekitar 0,9 sampai 1,8 mm. Warna tubuhnya coklat kemerahan. Nah, pada bagian perut terdapat 10 rambut gitar atau silia, dan pada bagian punggungnya ditumbuhi rambut kasar. Moina ditemukan di seluruh perairan tawar, rawa, waduk, dan kolam. Untuk suhu perairan bagi moina sekitar 24 sampai 30 derajat Celcius dengan pH 6,5 sampai 7,5. Moina berkembang biak secara seksual dan aseksual. Untuk siklus hidupnya jauh lebih pendek, sekitar 13 hari. Ini adalah gambar moina. Nah, untuk klasifikasinya itu adalah dia filum Arthropoda, kelas Crustacea, subkelasnya adalah Branchipoda, divisi Oligobranchipoda, ordo Celadocera, famili Moinidae, genus Moina, spesies Moina sp. Nah, yang kedua adalah Daphnia sp. Jadi morfologinya itu kita bisa lihat langsung pada mikroskop. Untuk bentuk tubuhnya lonjong, pipi dan segmen badan tidak terlihat. Pada bagian venter kepala terdapat paruh. Pada bagian kepala terdapat 5 pasang apendik atau alat tambahan. Yang pertama disebut antena, yang kedua disebut antena. Kedua ini berfungsi utama sebagai alat gerak, sedangkan 3 pasang alat tambahan lainnya merupakan alat tambahan yang merupakan bagian-bagian dari mulut. Nah, ini adalah Daphnia. Ini adalah dia punya bentuk seperti ini. Nah, untuk klasifikasinya itu untuk filum Arthropoda, kelas Crustacea, subkelas Branchipoda, divisi itu Oligobranchipoda, ordo Cladocera, famili Daphnidae, genus Daphnia, spesies itu Daphnia sp. Oke, baik, yang ketiga adalah Rotifera. Untuk morfologi dari Rotifera itu sendiri adalah dia ini hewan bermultiseluler, ukuran yang lebih kecil sekitar 0,1 sampai 0,5 mm atau 100 sampai 2500 mikron. Kecepatan renangnya sangat rendah, melayang di dalam air, dapat dikultur pada kepadatan yang tinggi. Untuk pertumbuhannya lebih cepat dan berumur pendek. Dapat dilakukan penggayaan dengan asam lemak atau antibiotik yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva. Nah, untuk Rotifera ini sangat toleran terhadap kondisi lingkungan bersifat filter feeder, yaitu dapat menyaring makanan dan air dengan menggunakan corona. Ini adalah gambar dari Rotifera. Nah, untuk klasifikasinya itu filum Rotifera, kelas Monogononta, ordo Ploima, famili Branchidae, subfamili Branchininae, genus Branchinus, spesies Branchinus calciflorus. Nah, yang keempat adalah Artemia. Jadi morfologi dari Artemia itu sendiri yaitu memiliki ukuran tubuh sebesar 10 sampai 12 mm. Dia paling besar sudah. Sedangkan larva yang baru menetas berukuran 0,35 sampai 0,45 mm. Nah, untuk Artemia hidup di lingkungan yang kadar garam sebesar 3 sampai 300 gram per liter. Mampu beradaptasi dengan suhu lingkungan sekitar 6 sampai 35 derajat Celcius.
Nah, larva Artemia yang baru menetas dikenal sebagai Napleus. Napleus Artemia mempunyai kandungan nutrisi hingga 63% dari berat keringnya. Ini adalah gambar Artemia. Nah, untuk klasifikasi dari Artemia itu sendiri merupakan yang pertama adalah filum Arthropoda, kelas Crustacea, ordo Anastraca, famili Artemidae, genus Artemia, spesies Artemia salina. Yang keempat adalah tubifax atau cacing sutra. Nah, untuk morfologinya itu dia berwarna merah kecoklatan dengan panjang berkisar antara 10 sampai 30 mm yang terdiri dari 30 sampai 60 segmen, memiliki dinding yang tebal yang terdiri dari 2 lapisan otot yang membujur dan melingkar sepanjang tubuhnya. Seluruh cacing sutra terjadi dalam kokonya itu satu bangunan berbentuk bulat, panjang 1,0 mikron dan diameter 0,7 mm yang dihasilkan oleh kelenjar epidermis dari salah satu segmen tubuh. Ini adalah gambar dari cacing sutra. Nah, untuk klasifikasinya itu adalah dia filum Annelida, kelas Oligochaeta, ordo Haplotaxida, famili Tubifacidae, genus Tubifax, spesies Tubifax sp. Nah, untuk yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang pakan alami golongan fitoplankton. Yang pertama saya mau jelaskan yaitu diatom. Jadi diatom itu sendiri merupakan fitoplankton yang termasuk dalam kelas Bacillariophyceae. Kelompok ini merupakan komponen fitoplankton yang paling umum dijumpai di laut. Fitoplankton tersebut terdapat di mana saja, dari tepi pantai sampai ke tengah samudra. Diperkirakan di dunia ada sekitar 1.400 sampai 1.800 jenis diatom, tetapi tidak semua hidup sebagai plankton. Nah, untuk siklus hidupnya ini, inilah gambar siklus hidupnya. Nah, yang kedua adalah Skeletonema costatum. Jadi Skeletonema costatum merupakan diatom dari golongan Contrales, yaitu plankton yang mempunyai bentuk silinder dan sebagian besar hidup di air laut. Diatom sering juga disebut ganggang kersik karena mempunyai sel yang mengandung silikat. Fitoplankton ini merupakan alga bersel tunggal dengan ukuran sel berkisar antara 4 sampai 15 mikrometer. Tetapi alga ini dapat membentuk untayan rantai yang terdiri dari beberapa sel. Sel yang terbentuk kotak yang terdiri atas epiteka pada bagian atas dan hipoteka pada bagian bawah. Nah, ini adalah pada bagian ini terdiri dari kotak-kotak. Nah, ini pada bagian atas ini pada epiteka bagian atas dan ini epiteka pada bagian bawah. Nah, yang ketiga adalah Chlorella sp. Jadi bentuk Chlorella vulgaris bulat atau bulat telur dan merupakan alga bersel tunggal dan dapat juga dijumpai dalam bentuk bergerombol. Ukuran Chlorella vulgaris mempunyai diameter antara 2 sampai 8 mikrometer. Chlorella vulgaris bersifat kosmopolit, yaitu dapat tumbuh di mana-mana kecuali pada lingkungan yang kritis bagi hidupnya. Alga ini dapat hidup pada kisaran salinitas 0 sampai 35 per mil. Salinitas yang optimal adalah 10 sampai 20 per mil. Suhunya sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, untuk pH dari Chlorella ini adalah 8 sampai 9,5. Ini adalah gambar dari Chlorella bentuk bulat. Nah, yang keempat adalah Spirulina plantensis. Jadi spirulina berkembang biak secara aseksual dan spora. Pada beberapa jenis reproduksi terjadi dengan cara memutuskan sel koloni atau filamen, membentuk sel menjadi filamen baru. Spirulina merupakan blue grain alga berukuran mikron, berbentuk spiral dan hanya berukuran tebal 3 sampai 5 mikrometer. Hidup di perairan tawar maupun laut. Secara alami, spirulina terdapat danau-danau alkali. Spirulina ini juga
sudah sejak lama dikonsumsi oleh penduduk Meksiko dan untuk meningkatkan kesehatan manusia. Ini adalah gambar dari spirulina. Nah, yang berikutnya adalah Tetraselmis sui. Jadi Tetraselmis sui merupakan fitoplankton berwarna hijau yang memiliki sel tunggal ukurannya 7-12 mikrometer. Tubuhnya mempunyai 4 buah bulu cambuk sehingga dapat bergerak aktif. Nah, Tetraselmis sui dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Nah, untuk reproduksi secara aseksual dilakukan dengan cara pembelahan sel. Ini adalah Tetraselmis. Dia ini tunggal berwarna hijau. Yang berikut itu metode pengultur pakan alami. Pada kali ini saya ambil kultur pada moina. Yang pertama yaitu cara mengultur moina itu sendiri yaitu adalah bersihkan kolam, lalu siapkan selang dan batu aerasi. Setelah dibersihkan dan dijemur di bawah sinar matahari kolam tersebut. Nah, yang ketiga adalah isikan air pada kolam hingga penuh dan airnya sudah difilter. Yang berikut adalah diberi pupuk berupa tepung ikan dan tepung kedelai. Yang berikut, inkulasi dilakukan apabila warna kolam sudah berwarna hijau yang menandakan sudah matang. Yang berikutnya itu moina yang diinkulasi merupakan induk moina. Nah, yang terakhir adalah moina siap ditebar pada benih. Nah, yang kedua saya ambil pengulturan Daphnia. Jadi yang pertama cara pengulturan Daphnia yaitu adalah siapkan kolam tanah sesuai ukuran yang kita inginkan. Yang kedua, keringkan kolam hingga 4-5 hari. Yang ketiga, isi air kolam hingga penuh. Yang berikut adalah tebarkan kotoran ayam. Yang berikut, tebarkan induk Daphnia, kemudian biarkan dia berkembang dan berlendir. Yang berikut, panen pada hari ke-7-12, dan yang terakhir adalah Daphnia siap dijadikan pakan. Oke, baik, demikian presentasi dari saya mengenai golongan pakan alami zooplankton, fitoplankton, dan cara pengulturan dari dua spesies tersebut. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.